Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan melanjutkan cerita Raja Rune part yang ke-16. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, langsung aja klik tombol like-nya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, langsung subscribe aja. Terus jangan lupa pasang headset, biar nontonnya tambah mantap. Dan tanpa basa-basi lagi, ayo langsung kita gaskan ke ceritanya di Manhwa Period. Chapter memperlihatkan gedung Purple Gold Consortium. Di ruangannya, Bos Keking terkejut karena terjadi outbreak lubang cacing di Pulau Tempest Thunder. Bocah itu benar-benar apes. Meskipun itu hanya outbreak rank F, tapi itu tetap berbahaya buatnya, batin Bos Keking. Lalu di televisi, reporter Manhwa Period melaporkan bahwa sistem komunikasi di Pulau Tempest Thunder sudah hancur akibat penghalang ruang waktu. Sehingga saat ini, pihak luar tidak bisa melakukan kontak dengan para peserta ujian. Lalu reporter Manhwa Period menambahi kalau di keadaan sekarang, mereka masih bisa menerima sinyal live streaming dari pulau. Reporter tetap berharap agar para peserta tetap selamat. Kukira aku menemukan bocah berbakat. Kayaknya dia nggak bakal selamat deh, batin Bos Keking yang mulai pesimis sama Dongse. Lalu reporter Manhwa Period mengatakan kalau tim 557 muncul sebagai harapan bangsa dengan berjuang mati-matian menyelamatkan para peserta lain yang sedang dalam bahaya. Melihat hal itu, Bos Keking langsung berekspektasi tinggi pada Dongse. Dia berharap semoga Dongse bisa selamat dari outbreak lubang cacing ini. Kemudian di Pulau Tempest Thunder, kita diperlihatkan sama para peserta yang berusaha lari dari Rune Beast. Ada juga yang ketakutan dan ngejogrok pasrah di sana. Terus juga ada yang minta diselamatkan. Tapi naas, peserta itu langsung dimangsa sama Rune Beast berbentuk ular raksasa. Di balik mobil ada satu sekuat yang lagi mengamati keadaan. Si ketua menyarankan agar menerobos melewati jembatan. Mereka melakukan itu karena nggak ada pilihan lain. Tiba-tiba si ular menyadari keberadaan mereka. Melihat si ular sudah melihat mereka, si ketua mengajak sisa anggotanya segera kabur dari sana. Mereka pun langsung lari masuk ke dalam air dengan tujuan menghindari monster ular itu. Di dalam air, mereka berenang dengan sangat hati-hati. Karena di dalam air pasti ada Rune Beast. Dan benar saja, di bawah mereka sudah ada tentakel yang mengincar mereka. Tentakel itu menangkap si cewek. Ditangkap sama tentakel mesum, sontak si cewek langsung teriak minta diselamatkan. Dua rekannya cuma bisa terkejut tanpa bisa berbuat banyak. Mereka tidak punya kesempatan menang jika melawan monster gurita itu di dalam air. Melihat tidak ada peluang, salah satu dari mereka menyarankan untuk meninggalkan si cewek di mangsa gurita itu. Takut si gurita berbuat mesum padanya, si cewek meronta-ronta minta tolong. Dan dawor, tembakan sniper dewa kematian tepat mengenai tentakel gurita, sehingga si cewek berhasil lepas dari si gurita. Melihat teman ceweknya diselamatkan, kedua cowok ini langsung berterima kasih padanya. "Ngapain kalian di air? Cepat ke sini!" teriak Dongse. Nggak pakai lama, mereka pun langsung berenang ke arah Dongse. "Makasih sudah menyelamatkan kami, bro," ucap si ketua sekuat sambil menjabat tangan Dongse. "Kau tidak mengambil poin dari kami, padahal ada kesempatan. Aku sangat respect denganmu, bro," tambah si ketua. Dongse mengatakan kalau sekarang mereka semua adalah kawan.
dan musuhnya adalah Runbis di luar sana. Mendengar itu, mulai sekarang si ketua dan sekuatnya akan mematuhi perintah Dongse. Lalu di notifikasi sistem, Dongse sudah berhasil menyelamatkan total 16 netizen. Tidak kusangka misi ini sangat sulit, dan mustahil aku bisa menyelamatkan mereka semua. Bahkan tadi aku melihat 3 peserta di mangsa Runbis di depan mataku. Meskipun sulit, akan kuselamatkan para netizen sebanyak mungkin, batin Dongse. Dan wush, 2 orang peserta tertangkap si Runbis gurita. Sialan, umpat Dongse. Di depan Dongse, si monster gurita sudah masuk ke mode tempur. Dan wush, tiba-tiba ada sebuah rudal melewati Dongse. Dan dawar, rudal itu mengenai si gurita disusul tembakan rune weapon. Dan saat Dongse menengok ke belakang, terlihat Tangyu dengan roket launchernya dan Lulu dengan senjata rifle-nya. Mamam nih, rune skill Reckless Bull Charge, teriak si gendut sipit. Dan dawas, serangan perisai kena telak ke si monster gurita. Lalu dari atas Zongki bersiap melakukan serangan tusukan dengan pedang runnya. Dan jelep, si gurita pun langsung mokat. Kuat banget mereka anjir, teriak sekuat trio di sana. Si gendut sipit senang karena berhasil membunuh Runbis lagi. Dia tanya pada Dongse apa rencana mereka selanjutnya. Dongse menyuruhnya tetap fokus dan terus mengurangi jumlah Runbis di sekitar jembatan. Hal ini bertujuan agar para peserta bisa lewat jembatan dengan aman dan berhasil sampai di gedung sekolah. Lalu Dongse meminta bantuan sekuat trio di belakangnya untuk ikut membantu menyelamatkan peserta lain. Karena outbreak lubang cacing, sekarang Pulau Tempest Thunder terisolasi dari dunia luar. Dan untuk bisa bertahan hidup di krisis ini, mereka yang masih tersisa harus saling bekerja sama, ucap Dongse pada sekuat trio di belakangnya. Kemudian panel berpindah ke tempat lain di Pulau Tempest Thunder. Terlihat beberapa peserta berusaha menjauh dari air. Ternyata di sana ada monster Runbis hiu. Melihat si monster hiu putar balik, para peserta langsung bernafas lega. Dan dawar, salah satu rekan mereka tereliminasi. Melihat itu si ketua pun langsung terkejut. Dia mengumpat kepada siapapun yang baru saja menyerang mereka. Soalnya saat masuk ke mode kapsul, mereka tidak bisa apa-apa dan bisa mati dimakan Runbis. Mau nggak mau peserta ini pun berlutut dan memohon ampun. Dan dawar, 2 tembakan dilesatkan dan membuat 2 peserta di belakangnya langsung dieliminasi. Nggak tahan dengan hal ini, dia langsung mengeluarkan pedangnya dan menantang orang itu di pertarungan jarak dekat layaknya seorang pria. Dan dawar, dengan snipernya dia menembak peserta tadi sehingga membuatnya tereliminasi. Dan yang melakukan semua itu adalah si peringkat 1 dengan perolehan 62 poin, yaitu Yetianceng. Kemudian panel berpindah ke gedung sekolahan. Seorang peserta berteriak kesakitan karena kehilangan kakinya. Dan karena hal ini, dia mulai pasrah. Tapi cowok rambut tipis menyemangatinya dengan bilang kalau bala bantuan akan segera datang. Nggak usah PHP bro, lihat keadaan ini, kita akan mati di sini, teriak peserta di belakangnya yang mulai pesimis. Lalu di kejauhan sekuat Dongse datang menghampiri mereka. Melihat harapan bangsa datang, para peserta mulai kembali bersemangat.
Lalu Dongse menyuruh Lulu untuk segera merawat para peserta yang sedang terluka. Rencana Dongse berjalan dengan lancar. Dia berhasil membawa beberapa netizen ke gedung sekolahan. Meskipun begitu, mereka semua sudah kena mental. Dongse harus memikirkan cara agar mental para peserta nggak down lagi. Dongse mengatakan kalau outbreak sudah berlangsung selama 2 jam dan besok safe zone akan mulai mengecil. Oleh karena itu, mereka harus mempersiapkan untuk skenario terburuk. Hei ketua, memangnya apa yang bisa kita lakukan selain menunggu giliran untuk mati? Ucap si rambut tipis. Kenapa kau ngomong begitu? Kita ini Rune Warrior. Kita tidak perlu diselamatkan. Dan menurut pengamatanku, outbreak ini adalah outbreak rank F. Outbreak dengan skala terkecil. Jika kita bekerja sama, kita semua pasti bisa selamat. Ucap Dongse dengan penuh percaya diri. Mendengar ucapan Dongse, para peserta di depannya masih terlihat menyedihkan. Kalian ini seorang Rune Warrior. Kenapa wajah kalian menyedihkan begitu? Memalukan, teriak Dongse. Mendengar itu, para peserta sontak terdiam sebentar. Kau benar ketua. Ayo kita bantai para runbis sialan itu, teriak salah satu netizen di sana. Melihat salah satu dari mereka ada yang bersemangat, yang lain pun ikut-ikutan bersemangat. Aku akan membuat ibuku bangga padaku, ucap botak avatar versi 2. Bagus, akhirnya mereka mulai menunjukkan semangat seorang Rune Warrior, batin Dongse sambil tersenyum. Dan karena safe zone mulai mengecil, mereka tidak bisa lagi bertahan di gedung sekolahan. Oleh karena itu, Dongse menyuruh semuanya untuk segera prepare dan bersiap meninggalkan gedung sekolah. Ketua, kau melupakan satu hal, ucap Zongki. Lalu Zongki menunjuk para peserta yang sudah berada di dalam kapsul. Dia bertanya, mau digimanakan para peserta ini? Melihat itu, Dongse mulai berpikir keras. Kapsul melindungi mereka dari badai petir, dan sekarang mereka dalam kondisi hibernasi sampai ujian Tempest Thunder berakhir. Dan kalau mereka tetap di sini, mereka semua bakal dimangsa sama runbis. Kita nggak bisa membawa mereka semua, jumlahnya terlalu banyak, kata Zongki. Kemudian Dongse menyarankan untuk menyembunyikan mereka semua di tempat yang tidak bisa ditemukan sama runbis. Oke, siap 86 ketua, ucap Zongki dengan tegas. Setelah melihat map, Tang Yu menyarankan agar pergi ke pusat kota. Selain terhindar dari badai petir, mereka juga bisa menemukan suplai yang mungkin bisa sangat membantu mereka. Dongse pun setuju. Dia langsung menyuruh Tang Yu untuk menemukan rute paling aman buat pergi ke pusat kota. Lalu Dongse memanggil si gendut sipit. Dia menyuruh si gendut sipit buat memilih beberapa orang untuk mengintai wilayah di sekitar mereka. Siap 86 Bang Dongse, ucap si gendut sipit. Kemudian panel berpindah di pelabuhan Tempest Thunder. Di dalam pesawat, penguji Yanji bertanya pada seorang operator senior di sana, di mana kita akan membangun ulang sistem komunikasi yang baru. Pesawat komunikasi di pulau sudah hancur total. Jadi kalau mereka tidak bisa melewati penghalang ruang waktu tersebut, sistem komunikasi tidak akan bisa dipulihkan, jawab operator senior itu. Mendengar itu, Yanji terlihat sangat kesal. Tapi si operator menenangkannya dengan bilang kalau masih ada satu cara. Cepat beritahu aku gimana caranya, ujar penguji Yanji. Kita gunakan semua kekuatan dan memfokuskan serangan di satu titik di penghalang ruang waktu.
Dengan ini kita pasti bisa membuat lubang kecil di penghalang tersebut, terang si operator. Jika kita bisa membuat lubang di penghalang itu, maka kita bisa menyampaikan informasi kepada peserta lewat modul komunikasi batin si operator. Apa gunanya rencana itu? Apakah kita cuma memberitahu mereka kalau bantuan akan datang besok pagi? Tanya penguji Yanyi yang tidak bisa dijawab sama si operator. Rencana itu hanya akan membuat mental para peserta ngedown. Lalu di belakang penguji Yanyi, Tante Qiu mau memberikan sebuah saran. Penguji Yanyi pun bertanya, "Apa saranmu?" Menurut perhitungannya, outbreak akan berlanjut sampai besok pagi. Dan saat itu tiba, ribuan runbis akan memenuhi pulau. Dan di saat yang sama, para peserta akan berkumpul di area yang sangat kecil. Meskipun run atomic cannon ditembakkan, tetap saja para peserta akan dalam bahaya. Jadi Tante Qiu menyarankan agar peserta selamat, cara satu-satunya adalah membuat semua peserta bekerja sama untuk menghancurkan titik pusat ruang waktu, sehingga menghentikan outbreak lubang cacing ini. Meskipun begitu, mereka itu cuma rune warrior tingkat rendah. Gimana cara mereka bisa menghancurkan titik pusat ruang waktu? Tanya Pak Tua Botak. "Woi Pak Tua Botak, jangan meremehkan mereka," teriak Tante Qiu. Dia menambahi kalau outbreak ini hanyalah rank F. Jika mereka bekerja sama, mereka pasti akan berhasil. Lalu penguji Yanyi mengatakan kalau menurut laporan analisis peneliti, titik pusat ruang waktu berada di pusat pulau. Dan di pos komando di sana seharusnya ada bahan peledak yang cukup untuk menghancurkan titik pusat ruang waktu. Jadi mencoba sarannya Tante Qiu adalah pilihan yang paling tepat. Jadi sekarang mereka tinggal mengirim pesan ke peserta yang paling bisa dipercaya buat memimpin peserta lain untuk menyelesaikan misi ini. Yang jadi masalahnya, siapa peserta yang pantas menjadi harapan bangsa? "Aku menyarankan peserta peringkat pertama Ye Tiancheng," teriak Pak Wakil yang tiba-tiba ngebacot. "Ora iso!" teriak penguji Yanyi, Pak Tua Botak, dan Tante Qiu secara bersamaan. "Kenapa tidak bisa? Dia kan yang terkuat," ujar Pak Wakil. Kemudian Tante Qiu mengingat seorang peserta. "Oh iya, kan ada anak ini. Dia sangat cocok buat jadi harapan bangsa," batin Tante Qiu. "Aku sarankan ketua tim 557 Dongse," ucap Tante Qiu dengan penuh keyakinan. "Nona Qiu, ini menyangkut ribuan nyawa peserta. Kau yakin dia bisa menjalankan misi ini?" tanya penguji Yanyi. "Jangan meremehkan insting cewek. Jika dibandingkan Ye Tiancheng, si Dongse ini sama kuatnya. Tapi Dongse punya sesuatu yang Ye Tiancheng tidak punya," ucap Tante Qiu. Penguji Yanyi, Pak Tua Botak, dan Pak Wakil terdiam. Emang apa yang dia punya yang Ye Tiancheng tidak punya? Itulah pertanyaan di otak mereka. Kemampuan untuk memimpin atau leadership, terang Tante Qiu. Setelah itu panel kembali ke Pulau Tempest Thunder. Terlihat runbis ayam merah yang mau memangsa seorang peserta. Tiba-tiba si ayam menyadari sesuatu dan dawar. Ayam itu langsung kena headshot dan mokat seketika. Dari atas pohon, Dongse menembaknya dengan sniper dewa kematiannya. "Rute aman, kalian bisa lanjut," ucap Dongse lewat radio. Setelah mendengar instruksi Dongse, si gendut sipit mulai mengarahkan para peserta untuk segera berjalan melewati rute yang sudah diamankan sama Dongse. Dari semua rune sniper di tingkat yang sama,
tidak ada yang bisa membunuh Runbis segampang Bang Dongse. Dia benar-benar luar biasa. Batin si gendut sipit yang mulai kagum sama Dongse. Dongse pun langsung turun dari pohon. Lalu dia melihat notifikasi misi sistem. Sekarang dirinya sudah menyelamatkan total 22 netizen. Selama perjalanan ke pusat kota, Dongse berhasil menyelamatkan 2 peserta. Tiba-tiba ada pesan dari Tang Yu yang mengatakan kalau dengan kecepatan ini mereka akan sampai ke pusat kota sebelum petang. Mendengar itu, Dongse senang. Dia akan terus membersihkan rute bersama tim pengintai. Tiba-tiba dawar. Terjadi ledakan di atas langit. Mendengar suara ledakan, sontak Dongse langsung mendongak ke atas. Di atas sana terlihat sebuah benda mirip meteor terjatuh. Loh, tunggu dulu. Kok benda itu mengarah ke diriku? Batin Dongse. Dan dawar. Dongse pun melompat menyelamatkan diri. Dongse mengira kalau benda yang jatuh tadi adalah sebuah meteor. Tapi setelah diamati dari dekat, ternyata bukan. Itu adalah sebuah alat yang dirinya tidak tahu. Ketua, kau nggak apa-apa kan? Tanya Lulu yang mengkhawatirkannya. Lalu Dongse menjelaskan kalau ada benda yang menembus penghalang ruang waktu. Dia tanya, kalian tahu benda ini nggak? Tang Yu bilang kalau benda ini mirip dengan kapsul militer. Kalau mau mengaktifkannya, tinggal klik tombol LED-nya, ucap Tang Yu. Tiba-tiba cahaya hologram muncul mengejutkannya. Lalu hologram penguji Yanji mulai memperkenalkan dirinya. Melihat hologram itu, si gendut sipit sangat senang karena harapan besar sudah ada di depan matanya. Penguji Yanji mulai menjelaskan, outbreak yang terjadi adalah rank F. Tim panitia masih bisa memantau mereka karena sinyal live streaming tidak terganggu. Terus kenapa panitia tidak menghubungi mereka? Itu karena pesawat komunikasi sudah hancur total dan bantuan akan tiba besok pagi. Kenapa lama banget? Kalau kayak gitu, safe zone-nya bakal sangat kecil, batin Dongse. Sembari menunggu bantuan, ada sesuatu yang harus kalian lakukan di pulau ini, ujar penguji Yanji. Dia memilih Dongse buat memimpin para peserta untuk melakukan sebuah misi. Penguji Yanji berharap agar Dongse mau melakukannya. Dengan senang hati Dongse mengiyakannya. Kemudian penguji Yanji mulai menjelaskan misinya. Pusat outbreak berlokasi di dalam stadion yang terletak di tengah pulau. Jika titik pusat ruang waktu dihancurkan, maka penghalang ruang waktu akan menghilang. Lalu tak jauh dari sana ada pusat komando militer yang lama. Di sana ada bahan peledak yang cukup untuk menghancurkan titik pusat ruang waktunya. Misi Dongse adalah membawa bahan peledak itu dan menghancurkan titik pusat ruang waktu. Sekalinya penghalang menghilang, maka pihak militer akan dengan mudah bisa memusnahkan Runbis dan membawa semua peserta keluar dari pulau Tempest Thunder. Aku doakan untuk keberhasilan dan keselamatan kalian semua. Itulah kata-kata terakhir dari penguji Yanji. Sial, kenapa keadaannya makin tambah parah jir, ucap si gendut sipit. Kenapa kau selalu pesimis? Ini adalah peluang buat kita selamat. Jadi ayo kita lakukan misi ini dengan serius, kata Lulu. Tapi Tang Yu mengatakan kalau itu bukanlah berita bagus sepenuhnya. Pihak panitia tidak punya banyak pilihan. Makanya mereka tidak punya pilihan lain selain meminta kita melakukan misi ini. Jadi Dongse menyimpulkan jika misi mereka gagal, maka mereka semua bakalan mokat sebelum bantuan militer datang. Kalau begitu, apapun yang terjadi,
Kita harus berhasil, tegas Dongse. Kemudian dia menyuruh Tang Yu untuk membuat rute baru dan menginformasikan misi ini kepada peserta lain. Setelah itu panel berpindah ke sebuah tempat di Pulau Tempest Thunder. Ada sesosok bayangan yang muncul di belakang mayat Rune Beast. Si Dongse ini mengejar poinku dengan ketat. Berdoalah untuk tidak bertemu denganku. Kalau enggak, ku bikin mampus kau, ujar Ye Tiancheng. Tak berselang lama berjalan, Ye Tiancheng akhirnya tiba di kota. Dan karena di pinggiran sudah tidak ada yang menarik, dia memutuskan untuk pergi ke pusat kota. Kemudian panel berpindah ke rumah Tang Yin. Di televisi, reporter manhwa period mengatakan kalau panitia ujian Tempest Thunder sedang menjalankan 2 operasi penyelamatan dari luar dan dalam. Untuk operasi di dalam pulau, penguji Yanyi sudah meminta bantuan dari salah satu peserta terbaik ujian, yaitu ketua tim 557 yang bernama Dongse. Di depan televisi, Tang Yin gak nyangka kalau Dongse jadi harapan bangsa. Dongse, Tang Yu, semoga kalian selamat, ucap Tang Yin. Dan terus nantikan perkembangan ujian Tempest Thunder ini hanya di channel YouTube Manhwa Period ya guys. Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan komen di setiap video admin. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa level upkan loncengnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.